Emmanuel Amandio. Amandio coming to us from Indonesia, Achilles Radial. Meski berkategori mahal, olahraga drifting di tanah air berkembang pesat. Saban tahun selalu muncul bintang baru. Yang kini sedang diperbincangkan adalah Aditya Emmanuel Amandio. Tidak saja menjadi raja di Indonesia, anak muda 28 tahun ini juga mengukir prestasi di sirkuit internasional. Auto, Emmanuel Amandio, his second qualification run and he starts. 2 pekan lalu, Dio, begitu ia disapa, berlaga di ajang Russian Drift Series putaran kelima di lintasan Red Ring, Krasnoyarsk, Rusia. Selebritas yang on the weekend mengupas kiprahnya atas nama atensi dan apresiasi kepada generasi muda berprestasi. Dalam ajang prestisius ini, Dio bergabung bersama Team Forward Auto Racing Team. Turun dengan mobil Nissan 180SX dengan nomor start 89, ia berhasil menempati posisi 3 di level tim dan posisi 6 di level individu. Capaian yang menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang meraih podium di ajang Russian Drift Series tersebut. It's not the most aggressive run we saw today, but Amandio Emmanuel as a driver not to lose. Sebelumnya dia ada pembalap Jepang, Kawabata Masato yang berhalangan hadir karena due to COVID. Jadi mereka nyari tim driver yang kira-kira punya style dan gerakan-gerakan yang sama gitu. Dan sudah beberapa kali mereka mungkin semacam seleksi begitu, akhirnya saya lah yang terpilih untuk membawa tim dari Rusia ini gitu. So pas kita sampai sana ya kita coba adjusting beberapa settingan, terus kita coba untuk keep up sama driver pace-nya. Dan akhirnya ya hasilnya ya seperti kemarin, juara 3. Di Russian Drift Series cuma ada dua orang Asia doang yang masuk. Russian Drift Series merupakan salah satu ajang balap drifting kenamaan dunia. Tahun ini RDS diikuti oleh sederet drifter papan atas, salah satunya James Stein yang menjuarai formula di 3 tahun beruntun, 2017, 2018, dan 2019. Ke sirkuit itu, Dio membawa semangat tinggi. Tim Forward Auto yang bermarkas di Rusia mempersiapkan segala sesuatu dengan detail. Tidak saja memodifikasi mobil balap, Dio digeber latihan fisik serta mental. Di akhir balapan, semua persiapan itu berbuah manis. Hampir semuanya berat sih Mbak, karena itu kan benar-benar world champion ya. Jadi kayak Russian Drift Series ini adalah salah satu event drifting paling kuat sedunia. Setelah Formula Drift, setelah Drift Masters di 1GP, nah, RDS itu ya salah satu barometer event terkuat. Dan di sana pembalap-pembalap dunia itu berkumpul semua Mbak gitu di satu tempat gitu. Jadi ya bisa sampai juara 6 aja untuk orang Indonesia itu udah way beyond expectation banget gitu. Prestasi yang diukir ayah satu anak ini tidak datang tiba-tiba. Ia melewati proses panjang untuk sampai pada posisi saat ini. Kecintaan kepada balap drifting sudah disemai semenjak usia remaja. Awalnya tak ada pelatih maupun pendidikan secara khusus. Dio belajar secara otodidak dengan memanfaatkan platform YouTube. Serupa anak muda lain, kemahiran menggeber mobil disalurkan di jalanan hingga pada akhirnya masuk klub otomotif. Kita emang nggak pernah ada kayak pelatihan khusus, terus jenjang khusus dari pendidikan ya namanya kalau berbalap kayak. Jadi yang saya lakuin adalah kita ngeliat YouTube, waktu itu YouTube baru-barunya keluar, kita punya mobil apa aja, saya punya mobil apa aja, saya coba, dan akhirnya ya kita selalu mencoba di jalanan gitu dia.
permulaan itu selalu kita coba di jalanan, akhirnya dapat attention dari beberapa klub otomotif, dibuatin wadah. Nah disitulah saya mulai buat drifting gitu loh. Jadi benar-benar pure driving, pure otodidak. Saya belajar sendiri dan sampai akhirnya perlahan-lahan masuk ke beberapa kompetisi nari nasional, ke Asia, terus sampai ke dunia. Yang paling indah adalah ketika beberapa tim luar lain membutuhkan saya lebih gitu. Kayak di Rusia, kayak di Cina, di Jepang. Memang kan di lokal saya tidak terlalu banyak, nggak terlalu banyak bermain. Setelah bernaung di klub mobil, Dio memutuskan untuk menjalani profesi sebagai drifter. Dasar memang sudah tertakdir, ia langsung mencatat prestasi di awal ikut kejuaraan. Selanjutnya, tak ada ajang lokal yang tak dimenangkannya. Setelah menjadi raja di sirkuit nasional, Dio melebarkan sayap di lintasan luar negeri. Sejumlah sirkuit pernah ditaklukkan, diantaranya Top 3 Dream Asia, Top 5 Formula Dream Amerika, yang membuatnya mendapatkan lisensi untuk Formula Drift di negeri Paman Sam. Jadi kita ada 3 negara, Malaysia, ada Indonesia, terus Thailand sama Singapura. Jadi Formula Drift Asia itu kita kirim mobil ke sekeliling negara ini dulu gitu. As a reward dulu, karena saya juara 3 overall dari seasonnya, bisa dapat license di Formula Drift Amerika. Makanya saya berangkat ke Amerika waktu itu. Prestasi yang internasional, kita pernah sempat top 3 Formula Drift Asia, top 5 qualified Formula Drift Amerika, 2 kali King of Nations, kita pernah di 1GP pernah top 10-nya. Gitu. Terakhir yang paling terakhir kita top 10 di 1GP juga sih. Untuk ukuran balapan drifting tanah air, boleh dibilang Dio tak ada lawannya. Wajar kalau julukan Drift King Indonesia disematkan kepadanya. Dari sirkuit drift juga ia telah mendapatkan banyak hal, uang, karir, popularitas, dan tentu saja ekonomi yang mapan. Tak berhenti untuk dirinya, Dio selalu berbagi ilmu dan pengalaman kepada pembalap pemula. Kita tuh bisa semuanya sebenarnya. Cuman asal satu nggak ketergantungan, dan satu ada kemauan. Yang penting kita punya kemauan dulu. Halangan itu selalu ada di setiap langkah kita kan. Kalau kita mau ngelangkah tuh halangan ada aja. Cuman gimana kita break through the wall-nya. Gitu. Dan penting jangan ngerugin orang, udah itu doang. Saya cuma berharap andai kata negara bisa dukung motorsport ini sih sangat bagus banget. Meski sudah terkenal, Dio tetap rendah hati. Ia berharap anak-anak Indonesia bisa lebih semangat untuk terus mengasah kemampuannya demi mengejar mimpi. Satu lagi permintaannya, supaya pemerintah dan masyarakat olahraga turut mendukung atlet-atlet berprestasi, tak terkecuali di dunia otomotif. Untuk membanggakan Indonesia, selalu saja ada jalan asal ada kemauan. Adwitya Emmanuel Amandio telah membuktikannya.